Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Berjumpa lagi kita hari ini untuk melanjutkan pertemuan kita, pertemuan ke-10 untuk mata kuliah mengantar komputer dan software 1 ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Syukurlah kalau baik ya. Yang baik ini baru join 50 orang. Mana lagi nih? Yang belum join, ini boleh saya minta nyalakan kamera untuk dokumentasi sebentar. Gak apa-apa lah, belum mandi. Nggak sampai ke sini mambunya. Pak Ali itu Pak. Ya, kan ganteng Muhammad ini. Suhanda ganteng orangnya. Jadi jangan sampai satu semester nggak pernah saling ngelihat ya. Siapa tahu kita ketemu di jalan. Siapa tahu Pak Pecaban teman-teman bisa bantu. Ya, nggak apa-apa. Belum mandi nggak apa-apa. Enaknya daring kayak gini. Ada yang coba pakai make up, nggak apa-apa. Oke, saya kirim di sini. Oke, banyak nih yang sudah senyum-senyum. Mungkin kalau bisa senyum lebih lebar lagi sampai ke kuping. Cheese. Tapi saya baperin Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, sudah. Oke, teman-teman, saya siapkan absen. Ya. Sembari saya menyiapkan absen, teman-teman, ada yang ditanya tentang materi minggu lalu atau tentang UTS. Boleh? Bisa semua UTS minggu lalu? Hari Sabtu yang lalu? Insya Allah. Bisa Nomor ya? 3 Pak yang bingung Pak. Bisa Pak. Nomor 3 tentang apa ya? Yang apa bahasa-bahasa itu Pak. Soalnya Oh ya. waktu ini. Kan ada kata kuncinya ya. Apa ya? Iya Pak. Yaitu sekilas ya, saya buka. Mana? UTS, ketentuan UTS, soal UTS. Ya, jadi teman-teman, ini sebenarnya keamanan data ya teman-teman. Nih, nomor 3. Ini tentang keamanan data nih, Ciper Caesar ini bergeser untuk menerjemahkan kalimat ini. Misalkan, ini sudah ada petunjuk untuk enkripsi kata ITERA, yaitu diganti dengan kode UFKDM. Berarti bergeser berapa? Dari I ke U berapa? 12. 12. Nah, dari T ke F berapa? 12 juga ya. Nah, begitupun ini. Ini sudah jadi kata rahasia atau kata simbol atau pesan yang dirahasiakan. Maka ini mundur 12. Mundur berapa? Jadi
Berapa ini? Sebutkan 5 jenis Kejahatan. kejahatan. Apa? Benar sejauh ini. 5 jenis kejahatan. Internet. Nah, seperti itu. Jadi di sini teman-teman untuk mencari makna dari ini, ya, ini seperti ini kuncinya. Kita ada clue dari I ke U 12. Dari ini. Berarti dibalik. Kalau sebelumnya kita dikasih kunci ini atau dikasih kata ini, kita untuk menerjemahkan kata ini dibalik 12. Maka akan mundur. Kalau merahasiakan maju, kalau memecahkan kodenya itu mundur. Seperti itu. Jadi ini nggak mesti harus 12, teman-teman. Bisa bergesernya 4. Jadi seperti itu. Misalkan A jadi E, B jadi F, bergeser 4 atau bergeser 8. Jadi sesuai dengan petunjuk ini. Ini kan sudah ada petunjuknya, enkripsi. Seperti itu. Oke. Jawaban dari pertanyaan ini tidak teman-teman enkripsikan ya. Enkripsi, kalau teman-teman enkripsikan atau menjadi pesan yang dirahasiakan, ribet jawabannya. Jawablah soal dari kalimat di atas. Jadi sebutkan 5 jenis kejahatan dalam ini. Jadi teman-teman jawabannya nggak mesti harus nggak harus dijawab dengan Caesar Ciper, lama ya. Apalagi menyebutkan panjang, menjelaskan, ya. Seperti itu. Ada lagi? UTS kemarin udah dikoreksi belum, Pak? Belum ya, nanti Pak koreksi. Sudah saya download, nah, kalaupun yang telat uploadnya nggak masuk lagi. Ya, nanti diumumkan ya. Kalau misalkan dia nyekennya nggak kelihatan itu nanti gimana, Pak? Ntar bakalan ada pengurangan poin atau gimana, Pak? Berusaha untuk dipahami oleh Pak. Kenapa? Apa nggak jelasnya ini skenanya kemarin? Takut nggak jelas aja, Pak, apa nyekennya kemarin karena kan buru-buru juga. Nah. Jadi teman-teman, saat teman-teman sebenarnya kalau bagus scanan itu kita foto, kemudian kita convert ke PDF. Kalau kamera scanner biasanya jelek langsung. Ya. Convert, misalkan buka small PDF tuh, JPEG tuh PDF, misalkan buka di internet online saja, bagus. Kalau hasil foto biasanya. Kemudian posisi teman-teman saat men-scan-nya atau saat teman-teman memotong dari lembar jawaban itu, pencahayaannya ya, semoga tidak masih bisa diterjemahkan lah ya, semoga. Ada lagi? Boleh tanyakan lagi. Sejauh ini lelet nggak ya ini internet, Pak? Apa buffering nggak? Lancar saja? Buffering, Pak. Buffering ya? Ya, Pak. Oke, saya ganti koneksi dulu. Ada lagi teman-teman? Selain UTS, apa lagi? Praktikum minggu lalu?
Nah, jadi minggu ke-10 tetapi telah diisi ya, saya salah nih. Mestinya di sini. Ini adalah pertemuan 10 Microsoft Excel. Wah, siapa nih yang remix? Siapa yang meditasi? Titin. Wah, Titin. Matiin lah. Maaf Pak, snap orang. Waduh. Sambil senam ya? Maaf ya Pak. Iya. Tapi asalkan menyimaknya aja nggak apa-apa. Kalau tetap masuk apa yang saya jelaskan. Sambil senam, Seperti biasa teman-teman. ya Pak, yang nggak Apa? bisa absen di Iya, ujung saya absensikan manual. Jadi ini yang bisa absensi pocket silakan. Ya. Nanti yang nggak bisa saya absensikan manual ya. Oke. Masih teman-teman ininya buffering lancar ya? Jauh ini? Lancar Pak. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini pertemuan ke-10 tentang membahas modul ke-9 ya. Absensi, jadi nggak perlu absensi manual. Ini, sorry ya, salah. Nah sebelumnya juga saya sudah membuat video nih teman-teman. Kurang lebih langkah-langkah atau tutorial mengerjakan latihannya. Dah. Nah, saya di sini membuatnya. Tapi itu ya. Jadi ini yang akan kita jelaskan sekilas dan tugas teman-teman nantinya tugas ini. Ini tugasnya, ini modulnya. Jadi kita sudah memasuki pengelolaan aplikasi Excel. Belajar Word sudah cukup mahir teman-teman, sudah bisa dipahami sejauh ini. Minggu lalu, 2 minggu pertemuan kita belajar Word, sudah bisa teman-teman? Apa yang menjadi pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya? Jadi dalam Microsoft Word itu sebenarnya banyak nih teman-teman. Bukan kalau kita belajar dari modul-modul yang ada itu banyak sekali. Misalkan insert gambar, kemudian membuat grafik di Microsoft Word, tapi datanya dari Excel bisa. Ataupun misalkan dalam penomoran halaman, misalkan bab 1 itu di atas, kemudian baris keduanya itu, halaman keduanya itu halamannya di bawah. Bisa. Tinggal teman-teman olah saja ya. Nah, pada materi pertemuan kita kali ini kita akan mengolah data spreadsheet 1. Jadi baru awalannya saja. Sampai akhir pertemuan kita akan belajar dari Excel. Nah, untuk UAS nantinya teman-teman tugasnya belum ada kesepakatan ya antara dosen apakah praktikum, apakah bentuknya tugas besar. Biasanya mengkombinasikan apa yang kita pelajari dari minggu
ke-9 atau setelah UTS. Setelah UTS 2 minggu yang lalu, dari Microsoft Word sampai Microsoft Excel. Jadi mungkin dikombinasikan, ada Word-nya, ada Excel-nya juga, seperti itu. Nah, jadi ini modulnya sudah bisa teman-teman download di Google Classroom. Pertama-tama adalah data. Data itu adalah keterangan atau fakta yang mentah berupa simbol. Kalau data yang telah diolah adalah informasi berupa simbol, angka atau kata-kata, citra yang dapat melalui proses pengamatan pencarian dari sumber-sumber tertentu. Jadi kalau kita mengelola data, khususnya mengelola data yang banyak, itu kita menggunakan Microsoft Excel. Tidak lagi menggunakan Microsoft Word. Mengelola data yang banyak, kalau Microsoft Excel misalkan menjumlahkan data yang banyak sekali, mencari nilai rata-rata, mencari nilai terkecil atau nilai terbesar, mengurutkan nilai dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Kalau di Excel, kita tinggal memanfaatkan menu yang ada. Mencari dengan mencari nilai terkecil, nilai terbesar, atau mencari rata-rata, yaitu dengan memanfaatkan atau menggunakan fungsi. Fungsi di sini ada bukan fungsi simbol, bukan fungsi menu, tetapi fungsi yaitu berupa rumus ya, atau yang kita cari. Kemudian lanjut ke penerapan Excel di dunia nyata. Ini memudahkan kita berkaitan dengan pengelolaan data dan analisis statistik matematis serta pembentukan dalam diagram grafis. Jadi data yang banyak, misalkan mengelola data, kita mudah analisisnya. Misalkan ya, mencari moodnya, nilai terkecil, nilai terbesar, atau menjumlahkan, membuat grafis atau membuat diagramnya dari data tersebut. Sangatlah mudah untuk Excel ya. Tinggal memilih sesuai grafik mana yang sesuai untuk data tersebut. Kemudian data dapat digunakan sebagai database sederhana. Contohnya pada praktikum pertama kita lalu, contoh sederhana bahwa Excel itu bisa dijadikan database. Misalkan kita buat surat masal yang pertemuan praktikum 1 kemarin. Maka data-data penerima yang banyak tersebut tertulis di dalam Excel. Tinggal dipanggil saja oleh Microsoft Word. Membantu dalam pemilihan data dengan fasilitas filtering dan sorting. Jadi mengurutkan data, mencari data, itu sangatlah mudah untuk menggunakan Excel. Kemudian membuat form, lembar isian atau dari suatu aplikasi. Jadi Excel ini bisa jadi aplikasi sederhana. Bentuknya dari Excel, tetapi kita bisa membuat menu, button, membuat tombol, maksudnya, membuat tombol, menglinkkan atau memindahkan lembar, itu menggunakan fasilitas Marco. Itu. Membuat form. Ini contohnya kalau di modul ini menggunakan Microsoft Excel 2010, kita juga boleh menggunakan lebih dari ini, update-nya atau di bawahnya. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Apa yang ada di materi ini juga dapat digunakan dengan Microsoft Excel di bawahnya atau di atasnya ya. Karena setiap pembaruan itu ada fitur penambahan, tapi untuk hal yang dasar seperti ini tetap ada di Microsoft Excel. Misalkan pengurangan, penjumlahan, pembagian, persen, seperti ini. Ini contohnya teman-teman ya. Misalkan ada 4 data, ada 4 nilai
kolom A di baris 1, B, C, D. Nah, misalkan kita ingin menjumlahkan, kita kursornya diarahkan ke sel A. Ingin ke sel B, misalkan 100, nggak lagi menuliskan 100, tinggal dipindahkan kursornya ke selnya, sel yang dituju. Gitu. Jadi ini tinggal tulis saja rumus, maka enter. Ini fungsi statistika nanti untuk menjumlahkan, yaitu sum, untuk mencari rata-rata average. Ini di blok saja tinggal. Ini nanti yang kita pelajari tidak jauh dari ini. Hal inilah rumus-rumusnya seperti ini. Ya. Wah, di Excel. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini teman-teman memahami media pengolahan data menggunakan spreadsheet, mampu memahami dan menerapkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi yaitu rumus-rumus seperti yang tadi ya. Pengolahan data dengan spreadsheet merupakan pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Karena di Excel bisa kita ketahui ya, teman-teman. Sudah pernah menggunakan Excel? Sudah mahir? Sudah pernah kursus Excel? Sudah sering menggunakannya? Belum, Pak. Cukup, Pak. Sekalipun belum pernah menggunakannya ya? Pernah, Pak, kursus, Pak. Pernah kursus. Nah, jadi untuk mencetak Excel juga bisa ya? Jadi tinggal kita review saja. Jadi blank book. Ini adalah lembar kerja. Bentuknya seperti tabel, iya, seperti kolom. Karena ada baris, ada kolom, ini baris. Kemudian ketika sel kita yang dikatakan sel aktif saat kursor kita berada di sel tersebut. Ini baris keempat di kolom C. Ini adalah row. Untuk mencetaknya tinggal di review saja. Oke, lanjut dulu. Kita ke sini. Penerapan Excel di dunia nyata memudahkan pekerjaan kita terkait analisis statistik dan membuat grafis. Ini yang dijelaskan tadi. Nah, ini adalah area kerja kita. Nah, sama menu-menunya. Cara melihat sel, nah, ini adalah row, sel yang aktif. Ini adalah row, ini adalah kolom. Dan jika membanjar atau menyamping, itu adalah baris. Nah, fungsi di Excel, manipulasi teks. Misalkan membuat dalam satu paragraf, misalnya paragraf tersebut huruf kapital semua. Maka kita untuk memanipulasi teks tersebut, ingin merubahnya agar kata-katanya menjadi teks kecil semua. Itu contoh manipulasi teks. Manipulasi tanggal dan waktu yang bisa. Misalkan mencari selisih hari, selisih waktu, statistika. Itu membuat grafik, logika, yaitu logika dengan uji kondisi if ini. Misalkan suatu kondisi untuk ada dua kondisi ya, ada dua kondisi yang misalkan baik atau buruk, lulus atau tidak dari nilai-nilai. Jadi jika nilainya memenuhi nilai standar maka ia lulus, jika tidak selain itu ia tidak lulus. Itu kondisi if. Fungsi matematika dan trigonometri yaitu menambah, menjumlah, mengalihkan, membagi. Ini contoh manipulasi teks, misalkan untuk mengubah karakter
string, karakter string itu A, B, C sampai Z ya karakter. Dan selalu diapit oleh kutip. Kalau karakter selalu diapit oleh kutip. Kalau beda kalau angka nggak harus kutip, teman-teman. Lower akan mengubah teks yang ini. Misalkan T-nya besar, A-nya besar, L-nya besar, U-nya besar. Ini kalau menjadi karakter kecil, lower, maka teksnya kecil semua. Ini contohnya ya. Misalkan maka ketika sama dengan nih teman-teman, sama dengan, kemudian huruf apa yang ingin kita cari ini sudah ada nih. Misalkan sudah ketemu lower nih, pada di sini nih, misalkan tinggal tab saja TAB nih di keyboardnya, tab. Sorry. Kutip untuk karakter, misalkan Institut Teknologi Sumatera, misalkan. Nah, jadi di sini karakternya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau lower, teksnya akan menjadi teks kecil semua ketika dicetak. Ini kelihatannya ribet, Pak. Tinggal rubah saja kan. Masa mesti harus mengetik teks ini? Ya. Untuk contoh yang sederhana belum terlalu terlihat, teman-teman. Bayangkan dalam teks itu, teks misalkan paragraf ini huruf kapital semua. Berapa paragraf? Nah, ini paragraf yang teks semua. Maka tinggal lowerkan saja. Kan kalau mau merubahkannya teksnya kecil, kalau di Word mudah ya, tinggal ada di sini. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, kalau di sini tinggal diberi saja seperti ini. Sama dengan lower, kasih kutip akhir dari dokumen tersebut, ya dari dokumen, maka teksnya kecil semua ya. Jadi itu contohnya jika dalam paragraf. Sampai dengan upper, misalkan untuk mengubah karakter yang menjadi huruf besar. Ini kebalikan dari lower ya. Misalkan teksnya ada yang besar, ada yang kecil. Bagaimana teksnya huruf kapital semua, upper. Trim ini untuk menghapus ya. Misalkan spasinya double, banyak dalam paragraf. Kalau seperti ini masih mudah nih. Spasinya yang seperti ini, wah tinggal hapus saja sebenarnya. Bayangkan dalam karakter tersebut, dalam paragraf yang ada, spasi setiap kalimat, untuk memisahkan kalimat itu spasinya lebih dari banyak, lebih dari satu. Baru menggunakan ini. Begitupun dengan konsep untuk menggabungkan dua atau lebih string. Indra kece. Ini untuk manipulasi teks, untuk membaca teks 8 karakter ke sebelah. Misalkan lab kan ke kiri ya. Mengambil sejumlah karakter di hari kiri string yang ada. Misalkan 8 karakter ini ditentukan ini. Kita mau ambil 10, 8, 9, 10 misalkan sampai E. Nah, ini untuk menjumlahkan sejumlah karakter di posisi tertentu. Nah, misalkan karakter di tengah ini yang ingin kita cari berjumlah 10, 8, 9, 10. 9
Nah, karakternya berjumlah 9 dari 10. Ini untuk manipulasi teks. Ini tinggal coba saja, nanti ada di studi kasus ini menggunakan ini. Len, yaitu ini salah satunya yang akan kita pelajari nanti nih. Menghitung karakter string yang ada. Misalkan string yang ada di depannya. Maka menggunakan len. Atau teks yang ada. Seperti itu. Kemudian untuk memanipulasi tanggal atau waktu, ini seperti ini. Jadi kalau menulis tanggal, teman-teman, format ini ya, misalkan di sini, di kolom ini, format cell, misalkan ingin tanggal, misalkan ini atau ini data tanggal, tanggal. Ini tanggal semua data di sini. Nah, tinggal dirubah saja format cell atau dari sini bisa. Kalau di sini misalkan ini lokasinya untuk membaca dengan ini bahasa Inggris ya, location-nya Inggris. Kita rubah saja Indonesia misalkan. Indonesia. Ini adalah tipe-tipenya atau style yang kita ingin sesuaikan. Ada apa? Backslash atau dengan nama Maret. Misalkan seperti itu. Saya contohkan enter. Maka ketika kita membuat, teman-teman, mengetikkan tanggal, kita tetap menulis bulan terlebih dahulu. Tetap terbalik, walaupun dia sudah kita pilih bahasa Indonesia. Maka pada bulan Desember, backslash saja. Pada tanggal berapa bulan Desember? Misalkan tanggal 31 bulan Desember 2021. Tinggal enter. Maka 31 Desember 2021. Misalkan lagi, pada bulan Januari, bulannya terlebih dahulu, backslash. Bulan berapa, tanggal berapa? Misalkan tanggal 50 nggak ada. 23 2021. Enter saja. Nah, jadi kalau kebalik, misalkan teman-teman tanggal 30 bulan, ini contoh yang salah. Bulan 12 2019. Dia beda, ya. Sejauh ini nggak ada masalah, ya. Ini nggak ada masalah. Namun ketika data ini ingin kita kurangi, misalkan ada selisih, kita mencari selisih tanggal. Misalkan ini tanggal pertemuan, kemudian pertemuan kembali. Ini tanggal lagi, misalkan date misalnya bisa di sini. Nih contohnya. Saya menulis ini contoh yang benar ya. Misalkan ini pada bulan 11 tanggal 20 bulan 2000 tahun 2020. Ini tetap benar seperti ini. Tetap benar. Date. Hanya formatnya saja, format selnya ini Inggris dengan style seperti ini. Tak benar. Nah, menghitung selisihnya, ini selisih harinya, misalkan selisih harinya, maka sama dengan ini dikurang ini. Jadi selisih harinya seperti ini. Ini contoh yang benar. Ini benar. Nah, ini contoh yang salah, ini salah yang tadi. Ini contoh yang salah, misalkan sejauh ini belum ada masalah, Pak, ya. Belum ada masalah seperti ini. Kita menulis tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Misalkan tanggal 16 bulan
bulan 10 tahun 2020. Kita ingin mencari selisih harinya. Ini dikurang ini. Maka datanya tidak bisa dibaca karena ini hanya teks biasa kalau seperti ini. Ya. Jadi dalam Excel kita menulis bulan terlebih dahulu, baru tanggal, kemudian tahun. Oke, ini contoh beberapa teman-teman TPB yang sebelumnya, kelas saya sebelumnya bertanya seperti itu. Paham teman-teman ya? Oke, gimana? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Oke, dalam Excel teman-teman misalkan menulis data yang banyak, misalkan ini 1, 2. Nah, kita tinggal drag saja, misalkan penomorannya. Jadi nggak mesti harus 1, 2, 3, 4, 5. Cepat-cepat. Kalau kita manusia sering melakukan kesalahan. Kalau yang namanya berulang-ulang. Ini tinggal drag saja. Akan 1, 2. Blok 2 ini. Tarik. Seperti ini. Beda kalau teman-teman cukup menuliskan angka 1 saja. Nih, 1 saja. Ini maka semuanya akan 1 semua. Jadi kita tulis dulu berurutan 1, 2, baru kita blok, baru kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk mencetak, ini yang kita cetak. Misalkan, lembar ini yang kita cetak. Review, kemudian pick blank preview. Nah, ini akan terlihat. Ini pick 1, pick 2, pick 3. Misalkan layoutnya kita ingin atur. Landscape, tinggal pilih landscape. Ini berada di halaman 2. Kemudian, tanggung nih. Enaknya Excel seperti ini, teman-teman. Misalkan kolom kita seperti ini. Kolom kita seperti ini. Ini sedangkan yang ingin kita cetak sudah sampai sini, tapi ini telah masuk lembar kedua. Maka tinggal kita atur saja ini tinggal geser saja nih bisa. Oke ini. Maka ini tetap berada di halaman 1. Maka bila ingin dipindahkan, ini halaman 2. Tinggal pilih saja. Oke. Kalau ingin atur kertasnya, atur saja di sini. Kemudian persentasenya, nih. Ini biasanya untuk cetak ya. Oke. Kembali ke normal. Oke, balik lagi ke modul. Fungsi statistika. Nah, ini untuk mencari nilai maksimum. Jadi saya ada data yang banyak, misalkan data nilai teman-teman, nilai hasil UTS-nya. Siapa sih nilai yang paling besar di antara teman-teman 73 orang? Jadi saya nggak harus ngecek satu persatu, jadi rumusnya sama dengan maksimum dari ring data yang ada. Misalkan ringnya dari B2 sampai B9. Ini nggak ditulis teman-teman B2 titik B9. Ditinggal di blok seperti ini teman-teman. Sama dengan yang namanya blok itu sama dengan marks ya. Tab. Ring itu ini membacanya seperti ini. Di kolom pertama kita tarik. Tampak nggak teman-teman? Kelihatannya di sini nih, di sini. Nih. Ya. Jadi nggak ditulis P23, nggak seperti itu. Saya buka contoh yang praktikum kita. Oke, di mana nih?
praktik saya. Oke, jika dia, nah, jadi dia masih aktif sama dengannya. Ini baru. Saya punya data nilai mahasiswa. Kalau ingin buat kolomnya mudah ya di sini. Ini buat kolom. Bloknya tinggal blok saja nih. Nah, nilai. Misalkan lagi nih, saya tambah nih. Misalkan untuk menambahkan seperti ini, kalau Excel enaknya Excel seperti ini. Misalkan kurang datanya 15. 2, 3, 4, 5. Tinggal insert saja. Blok 5 baris, insert. Maka akan turun 5 baris. Misalkan ini ingin diurutkan lagi. Turun saja nih, 15. Nah. Misalkan JK Kebit Anggara misalnya. Anggara. Ini misalkan laki-laki. Ya, laki-laki lah ya. Maka nilainya ini adalah 75. 75. Nah, ini sudah ada rumus, saya hapus saja nih rumusnya. Saya ingin buat baru misalkan. Sama dengan apa nih? If. Ini sudah contoh if ya. Belum masuk if ya. Oke. Apalagi nih dulu. Kerjakan pada modul. Oke, nah seperti ini nih. Ya. Pada sel nilai, ini jika dua kondisi dia mengulang, ada lulus, ada yang mengulang. Langsung ditetapkan mengulang, ada yang disarankan mengulang. Ini jika 3 kondisi. Ini lulus, disarankan mengulang, dan wajib mengulang. Ini jika kondisinya 3 ekspresi. Namun jika 2, jika nilai pada baris atau pada kolom, pada sel D3 lebih besar atau sama dengan 75, maka kondisinya lulus. Cara bacanya ya, koma. Koma ini untuk memisahkan, bisa koma atau bisa titik koma ya, sesuai dengan versi dari Microsoft Excel teman-teman. Ya. Kutip lagi, karena karakter, karena ekspresinya adalah teks, ya, titik koma, kutip ya, kutip 2. Kondisi lain, kondisi yang berbeda, atau kondisi yang berlawanan. Mengulang, selain itu mengulang. Jika 75 lulus, selain itu adalah mengulang. Ini jika kondisinya 3 kondisi. Jika kondisinya lulus dan jika kondisinya di tengah-tengah atau disarankan mengulang. Disarankan mengulang. Ada 3 kondisi. Selain itu, selain ini, ya, wajib mengulang ini adalah apabila nilainya di bawah dari 45. Terus seperti itu. Sama dengan if, tab saja. Nih, pada kursor kita arahkan ke sini. Ya. Lebih besar sama dengan 75. Maka yang membedakannya adalah koma, kutip, karakternya lulus. Kutip kembali. Memisahkan, selain itu mengulang misalkan. Mengulang. Kemudian jangan lupa dikasih tutup kurung. Lulus. Apabila tidak, ya, rumusnya nggak perlu lagi kita rubah. Misalkan nilainya bukan 75, salah input. Misalkan nilainya 30. Mengulang. Begitupun jika kondisinya berbeda. Nah, misalkan datanya ini 15 ya.
sangat mudah nih. Tinggal data masternya ini yang harus kita miliki. Nah, Kebit L, Lambert, Salkan, M, Madun, N, Nova, Obit. Data yang sama, tinggal kita drag saja L. Misalkan nilainya adalah 50, 78, 80, 90. Nih. Maka kita nggak harus menulis rumus ini berulang-ulang, teman-teman. Tinggal drag saja nih. Lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus. Jadi, yang menentukan benar atau salah pada baris berikutnya itu adalah tergantung dari rumus kita awal. Ya. Fungsi kita awal ini harus benar. Fungsi kita awal ini harus benar. Ini misalkan teman-teman telah mencari, tinggal tarik saja nih. Nah, seperti itu. Ini adalah total mahasiswa perempuan. Ini untuk membaca karakter P. Ini ada di contoh di sini. Nah. Nih ya, contoh mencari karakter tertentu. Count if untuk memberikan banyaknya sel yang berisi nilai yang sama dengan kriteria yang diberikan. Kriteria itu bisa inisial atau bisa berapa banyak mahasiswa yang lulus. Seperti itu bisa. Berapa banyak mahasiswa yang tidak lulus. Tinggal ganti saja. P ini lulus, tidak lulus. Nah, ya. Ini masih data yang lama ya ini. Ini karakternya. Masih membaca karakter yang ini. Tinggal di blok saja. Tinggal tarik nih. Di sini. Enter. Maka datanya berubah. Awalnya 4 yang nggak lulus. Nah, karena masih membaca nilai yang lama. Tinggal blok saja. Tarik ini. Kursornya ini arahkan ke segitiga di bawahnya. Enter. Karena dia hanya mengenal tidak lulus ya, bukan mengenal mengulang. Yang mengulang ini adalah tidak lulus. Ini tinggal seperti ini saja nih, tidak lulus. Maka 6 berubah. Maka di sini adalah count if ya, sama dengan misalkan mencari mahasiswa yang nilainya berapa nih, misalkan yang nilai 90 misalkan dengan karakter tertentu. Count if. Teman-teman bisa teruskan ngetiknya atau tinggal memilih tab. Dari ring mana? Dari ring ini. Koma, nilai tertentu. Kalau karakter, kalau angka, langsung saja 90. Entah. Maka ada 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai 90. Bisa dicek 1, 2. Sum if yaitu untuk menjumlah yang mendapatkan nilai tertentu. Nilai mahasiswa perempuan. Semua dari nilai mahasiswa perempuan itu siapa saja. Misalkan dari teman-teman, siapa dari prodi informatika misalkan. Beberapa mahasiswa dari prodi informatika itu dijumlahkan nilainya, bisa, dan lain sebagainya ya.
Oke, untuk seperti ini logikanya tinggal dipraktikkan saja ada. Ini untuk yang mencari keterangan tadi ya. Jadi dia terlebih dahulu tempatkan kursor ke karakter. Ini. Maka ini adalah karakter. Ada di F. Jangan di atasnya. Kalau di atasnya berarti membaca nilai yang di atas. Ini nilainya 80. Kalau kita salah menempatkan ini, bahkan membaca nilai di atas, maka hasil dari nilai yang di atas. Nah, kan dengan seperti itu ya. Oke, lanjut ke ini yang saya anggap bisa teman-teman. Upper, trim, ini tinggal praktikan saja. Kita ke latihan. Nah, jadi ini yang akan teman-teman kerjakan di praktikum. Ada 4 tabel. 4 tabel. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Nah, tabel yang 2 dan tabel 3 ini adalah tabel referensi. Ingat, setiap dalam Excel, jika menggunakan tabel referensi, harus menggunakan karakter referensi. Karakter referensi yaitu menggunakan simbol $. Nih. Ya, jadi ini saya telah praktikkan. Misalkan di sini saya hapusnya. Maka di sini teman-teman membaca spasi dari nama. Ini ada di mana? Ini bukan ya, enggak lagi nih. Kita dari awal. Jadi dia di sini mencari spasi yang membedakan. Jadi memisahkan jarak nama lengkap dan nama lengkap dari data mahasiswa. Data mahasiswa. Misalkan jadi nama depan dan nama belakang yaitu dipisahkan dengan spasi. Sedangkan yang ingin kita ambil nantinya hanya nama belakang spasi. Jadi kita membaca spasinya saja. Karakter setelah spasi. 6. Kenapa di sini 6? 6 dan 5 misalkan. 6 yaitu Abdul saja sudah 5 ditambah spasi. Maka 6. Di sini misalkan Budi. Budi saja sudah 4 karakter ditambah spasi maka hasilnya 5. Seperti itu. Jadi mencarinya tidak harus satu-satu, tinggal tarik saja nih kalau teman-teman sudah. Nah, maka di nama belakang ini dia memanggil G. Di sini dikurangkan dengan G. Right itu kan membaca karakter di depannya. Karakter ke kanan, karakter ke kanan. Kalau left ke kiri. Teks mundur. Berada di nama lengkap. Di nama lengkap yang dibaca sudah di sini nih. Nama lengkap. Nah, jadi di sini kolom nama belakang menggunakan right karena untuk membaca ke kanan setelah spasi dengan menggunakan parameter jumlah yang diambil. Karakter yang akan diambil adalah panjang karakter nama lengkap. Right, sel nama lengkap. Sel nama lengkap itu berada di sel sini. Jadi tergantung dari teman-teman ingin buat sel tabelnya di mana. Jadi ininya B3 ini nggak selalu sama. Jika di sini sel B-nya mulai dari C, di sininya nggak lagi B, ya, maka sudah C. Nah, sesuaikan dengan lembar kerja teman-teman. Nah, di sini kemudian len.
baca karakter di depannya. C3, karena di nama lengkap. Tempatkan di kursor nama lengkap. Nama lengkap kembali. Kemudian dikurangkan dengan spasi yang kita temui tadi. Dari nama lengkap yang berada di sel C3 atau B3 sebelumnya dikurangkan dengan H3. H3 itu adalah spasi yang kita cari sebelumnya. Nah, jadi jika sudah, teman-teman, bisa teman-teman mencarinya menyamping saja semuanya. Mencari satu baris ini. Jadi nggak per kolom misalkan. Cari spasi, cari nama belakang, cari durasi pinjam, denda. Jika sudah, juga tinggal drag seperti ini juga bisa. Yang jelas harus benar pada baris ini. Benar atau tidak. Yang ininya benar atau tidak. Ininya benar atau tidak. Ininya benar. Ininya benar atau tidak. Ininya benar atau tidak. Seperti itu. Nah, ini kemudian. Durasi peminjaman. Durasi peminjaman ini kita menggunakan tabel referensi. Ada di sini. Artinya sudah tinggal kita ikuti saja langkah-langkahnya, teman-teman. Jadi teman-teman hanya menyalin saja di latihan ini, mempraktikkan yang ada di modul ini, mempraktikkan ulang. Jika menggunakan tabel referensi, maka Anda perlu mencari lama keterlambatan. Menggunakan tabel referensi ini, durasi peminjaman, sel jumlah pinjam, jumlah buku yang dipinjam, sel jumlah pinjam, dari sel jumlah pinjam. Ini jumlah pinjam. Sel dari jumlah pinjam. Kemudian, jika kurang dari 2 atau sama dengan 2, kita ininya adalah tabel referensi. Ini tabel referensi selalu ada dolar atau karakter referensi, yaitu disimbolkan dengan dolar. Dolar di sini bukan uang, teman-teman. Nah, misalkan di sini. Nih, di sini. Maka di sininya kalau sudah kita klik dahulu, kita beri logo dolar ini atau logo atau simbol referensi. Boleh teman-teman belum, misalkan ini masih menggunakan ini saja. Jika dia tidak menggunakan simbol tersebut, ya apa yang terjadi? Dia akan ada memungkinkan terjadi kesalahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Namun berikutnya akan mengalami kendala nih. Jika menghitung sampai ke denda. Seperti itu. Biarkan saja ya. Maka kondisi berikutnya, ini sama seperti kondisi lulus, mengulang, disarankan mengulang, dan mengulang. Ini. Misalkan nilai A, nilai B, nilai C. Jika kondisinya lebih dari 3, ditambah lagi kondisi berikutnya. Ada if lagi di tengah. Baru kondisi selain itu. Ini misalkan ini adalah nilai ini. Jauh ini tidak ada masalah. Namun kita akan menemui kendala untuk berikutnya. Yang berikutnya pasti salah, 0 semua. Karena dia hanya membaca karakter ini saja yang menjadi referensi. Nih.
Jadi di sini perlu kalau membaca tabel referensi, jadi ini tabel referensi, ini tabel referensi. Jadi tabel referensi ini tabel pendukung. Misalkan dia lebih dari 4, durasi peminjamannya, itu berapa dendanya? Jadi mengacu pada tabel ini. Jadi kita tidak harus mengalihkan satu persatu. Dendanya berapa ribu dendanya. Kalau menggunakan referensi, tinggal ditambahkan saja nih dolar atau simbol referensi. Ada di sini. Jika tabelnya berbeda, itu adalah menggunakan tabel referensi. Tabel referensi yang ada di bab hingga peminjaman hingga lama peminjamannya 4 hingga 6. Ini ada referensi. Ini referensi 4. Baru benar nilainya. Seperti itu pun mencari denda. Denda yaitu menggunakan tabel referensi ketiga atau tabel acuan yang pada tabel 3. Referensi juga. Jadi kita itu ribetnya, teman-teman, ribetnya pada baris pertama saja. Ya. Pada baris kedua, kita nggak harus lagi menulis rumus. Tinggal di blok. Walaupun ini nilainya 0, akan ketahuan di sini. Ini durasi peminjaman ini seperti yang saya contohkan pada tanggal. Durasi peminjaman adalah, jadi kan kita melihat lamanya peminjaman buku. Dia tanggalnya pinjamnya kapan, tanggal dia mengembalikannya kapan, ya, untuk mencari lama peminjaman. Atau durasi pinjam. Durasi pinjam yaitu tanggal ketika dia meminjam, tanggal dia mengembalikan, dikurangkan tanggal dia sebelumnya atau tanggal dia saat meminjam. Kalau kebalik, maka kan minus. Misalkan tanggal pinjam sama dengan tanggal dia minjam, kemudian tanggal dia mengembalikan, maka nilainya akan minus. Kebalikan kalau untuk mencari nilai durasi pinjam, tanggal dia mengembalikan dikurang tanggal saat dia meminjam. Begitupun dengan denda, teman-teman. Jika referensi, teman-teman klik saja dahulu, baru ditambah referensi. Oke, sampai di sini paham? Nah, ini untuk penjelasan nih, kalau teman-teman ribet. Sel durasi pinjam, cari sel durasi pinjam daripada durasi pinjam di sini. Sel durasi peminjaman, beda ya, jangan ke peminjaman terus. Lama keterlambatan, nah, sel lama keterlambatan ini di sini, diklik. Lama keterlambatan 1, sini. Kemudian jika dendanya kurang, ya kan, kurang dari lama keterlambatan 1, kurang dari 1 hari lambatnya, atau dia mengembalikan tepat waktu, maka dia diberikan nilai 0. Begitupun seterusnya sampai denda ketiga. Jadi variasikan nilainya, ada yang dendanya 2.000, ada yang dendanya 4.000, ada yang dendanya 6.000, ada yang mengembalikan tepat waktu. Maka karena dia apabila meminjam buku 4 buku, maka lama peminjamannya adalah 4. Sedangkan saat dia mengembalikan adalah 4 hari juga. 2 hingga 4 buku, lama pengembalian 4 hari. Dia tepat waktu, maka dendanya 0. Misalkan dia meminjam bukunya 5, semestinya 4 hingga, berarti 6 hari mestinya. Sedangkan dia meminjamnya lebih dari 4 hari, yaitu
30 hari, berarti 1 bulan. Maka referensinya adalah 3 hingga seterusnya adalah 6.000. Ini contoh sederhana. Oke. Ada lagi nih. Kemudian ini untuk mencari anak laki-laki, jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Sama seperti yang contoh sebelumnya ya, mencari karakter tertentu. Count if, sel jenis kelamin yang ingin kita ringkan di sini. Count if, misalkan datanya hanya 10. Yang dicari blok 10 saja nih. Ada 10 data saja. Misalkan anak laki-laki, berapa jumlah anak laki-laki? Tinggal enterkan saja. Misalkan mencari maksimal peminjaman, maksimal keterlambatan. Apa maksudnya? Yang paling lama meminjam. Maksimal atau peminjaman atau terlama. Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Bagaimana? Membaca karakter yang mana? Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa? Boleh, saya catat namanya. Yang paling lama meminjam, siapakah? Pada tidur ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Lagi nyimak, Pak. Pada terharu? Enggak, Pak. Oke, gimana caranya? Yang paling lama meminjam. Nilai max dari durasi pinjam, Pak. Gimana rumusnya? Sama dengan Sama max, dengan, oke. max, terus yang durasi pinjam itu di scroll sampai bawah. Dari sini, buka kurung ya. Iya, Pak. Buka kurung. Buka kurung, di Dari scroll sini sampai ke bawah. sini. Ya, Iya, Pak. tutup kurung. Oke. Yang paling lama meminjam adalah 101. Nih. Misalkan mencari rata-rata ini gimana nih, teman-teman? Cari Sama rata-rata pinjaman. Sama dengan buka kurung average, Sama dengan average. buka kurung, Kemudian di scroll lagi, Pak, yang tadi. misalkan 18. Ini tergantung apa yang kita ingin ambil nilai rata-ratanya. Oke, paham ya teman-teman ya? Siapa yang tadi? Saya, Pak. Rizky? Rizka Wirdatus, Pak. Saya punya pena. Oke, sorry. Teman-teman sejauh ini ada yang ditanya? Boleh? Boleh nih bertanya? Atau nggak sabar lagi mengerjakan? Boleh. Pak, mau Enggak, Pak, kayaknya. Pak, itu untuk tabel kita ngikutin yang ada di modul aja ya, Pak ya? Oh, untuk contoh datanya ya? Iya, Pak. Ya.
teman-teman datanya ini, teman-teman boleh data yang beda dari modul, tetapi asalkan memuat datanya bervariasi. Misalkan data yang bervariasi itu ada yang dendanya 2.000 ada, 4.000 ada, 6.000 ada, seperti itu ya. Takutnya kalau 2.000 semua, rumusnya itu hanya sebatas 2.000. Paham ya? Misal datanya 2.000 semua. Keterlambatannya berarti terlambat hanya satu kali selisihnya. Jadi yang menentukan dia denda ini adalah saat dia pengembalian. Nah, saat dia tanggal pengembalian. Jadi kira-kira kan ada yang ada yang keterlambatannya 4 hari, ada yang 2 hari, ada yang 6 hari, ada yang berapa banyak. Seperti itu ya. Ada lagi yang ditanya? Boleh? Untuk deadline-nya kapan, Pak? Oke, deadline-nya besok ya. Karena teman-teman ini mau berapa kali pun teman-teman hapus, yang teman-teman cari ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini yang teman-teman isi. Jika sudah satu baris ini tinggal teman-teman gerak. Nggak perlu cetak. Kalau ketika Pak kuliah kemarin itu dicetak. Baik, ini cara mengatur barisnya. Misalnya cetak. Jadi ini kalau tabelnya membanjar seperti ini layoutnya, maka harus landscape nih. Kalau portrait kecil, tinggal atur saja. Maka ini ada satu lembar. Persentasenya 6%, 65% jadinya karena tabelnya besar. Kalau kita 100 kan, maka dia akan terbagi lagi. Oke, lanjut ke mana lagi nih? Oh, sudah ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk contoh kita. Teman-teman tinggal praktikkan. Nanti saya buat tempat uploadnya. Mengerjakannya diharapkan jangan deadline waktu saja, karena nggak tahu kita halangannya apa. Ada waktu luang kerjakan. Jadi harapannya ini teman-teman mempraktikkan ini bisa, sehingga setelah materi ini, materi berikutnya akan berkembang lagi untuk hingga kita tidak lagi, oh ini C3 ini apa ya maksudnya, teman-teman sudah tahu. Hal yang elementer pertemuan hari ini sudah teman-teman ketahui. Misalkan pada contoh menggunakan referensi. Referensi itu selalu diberi lambang referensi atau lambang dolar ini. Ini, jadi ini adalah yang kita cari. Ini adalah yang teman-teman cari ini. Nah, di sini banyak nih. Bahkan di sini. Sorry. Jadi ini adalah yang teman-teman cari.
Jika teman-teman ini contoh saja ya, ingin membesarkannya bersamaan, di blok ini barisnya, kemudian tinggal, maka pembesarannya akan sama. Oke. Ya, ada lagi teman-teman yang ditanya? Sudah ya? Oke, saya absensikan ya. Saya absen. Pak, maaf Pak, Oke, boleh. izin bertanya Pak, itu untuk datanya berapa ya Pak? 10 atau berapa ya? Oh, deadline apa? Datanya ya? Iya, datanya berapa kita datang? Datanya cukup 10 saja. Boleh lebih, boleh 15, boleh 20, boleh bebas ya. Minimal 10 dan bervariasi. Ada yang denda 2.000, ada yang 4.000, ada yang 6.000. Ya. Oke Pak, terima Oke. kasih. Jadi yang walaupun 20, misalkan di sininya 20. Yang penting kita itu benar di rumus-rumus yang awal ini. Maka yang lainnya tinggal kita copy paste, walaupun sebanyak apapun data. Saya absensi. Rizaldi dan Hidayat. Rizaldi hadir? Tidur ya? Enggak ada ya? Oke lah. Melisa Melinda. Rizky Rahman ada? Nggak ada. Adinda Putri Silawati. Hadir, Pak. Rizky Rahman. Wina Yulia Rahma. Ada? Wina? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hartama Brilianta. Hadir Pak. Hadir. Juan Alpaj. Juan ada? Dwiki Ihza. Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak. Oke. Ruth Angelina Manalu. Ruth Angelina. Ada Ruth Angelina? Nggak ada. Anggun Dea Saputri? Anggun Dea? Ada, Pak. Ada. Hadir, Pak. Oke. Triboy Agusto Sinaga. Triboy. Gak ada ya Triboy. Mana lu Triboy? Pade Raja Nababan. Pande ada? Federico Andreas Sitanggang. Saya, Pak. Hadir. Agil Dharma Putra. Agil? Ada. Prandi ada? Muhammad Zamzam Bianca. Hadir Pak. Fiona Putri Antari. Fiona Putri Antari ada? Saniar maksudnya? Ada, Pak. Mic-nya bermasalah tapi dia, Pak. Oke. Tapi anaknya ada kok. Ada ya. Oke. Ada yang belum dipanggil? Banyak yang belum dipanggil. Pandai Raja Nababan.
Pak, mandi Pak, mandi. Tadi rejoin Pak. Mandi? Ada ya? Pandi Pak, Pandi. Pandi. Pandi mana Pandi? Ada Pandi mana? Join ya? Hadir Pandi Rajana. Oke. Rizky Rahma, Lisa Melinda, Rizaldi Ahdan Hidayat, Wina Yulia Rahma, Juan, Ruth Angelina, Triboy, Agil Dharma, Prandi, Fiona, udah. Kalau nggak ada lagi, teman-teman di akhir pertemuan ini, oke teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanya, ada permasalahan boleh teman-teman tanyakan di grup ya. Ada Kak Opal dan teman-teman yang bisa bantu teman-teman ya. Terakhir, teman-teman asisten ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya cukup. Kak Husna, Kak Febri, Kak Victoria. Kalau dari saya cukup, Pak. Kak Opal cukup ya? Cukup Pak, dari saya. Cukup. Oke, demikian teman-teman kuliah hari ini. Deadline pengerjaannya besok ya. Intinya pastikan baris pertama itu benar agar bisa kita drag ke bawah untuk jawabannya. Sehat selalu, sampai berjumpa di minggu depan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya dan teman-teman asisten akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Makasih, Pak. Izin brief ya, Pak. Ya. Terima kasih.